Nah, si paduan logam fero dan non-fero ini pastinya dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau paduan fero, logam paduan fero, dia itu kelebihannya memiliki sifat mekanik yang lebih kuat, lebih baik, terus banyak melimpah terdapat di alam, mudah ditambang, mudah diproses, juga harganya relatif murah. Tapi kelemahan dari paduan fero ini, dia itu densitasnya tinggi, terus konduktivitas termal dan listriknya pun rendah, juga mudah terkorosi. Nah, sedangkan paduan non-fero, dia itu kelebihannya dia nggak berkarat dan tidak beroksidasi. Nah, beberapa paduan non-fero itu memiliki sifat non-magnetik, yang artinya dia cocok banget untuk diaplikasikan di hal-hal yang membutuhkan isolasi listrik atau elektronik. Tapi kelemahan dari paduan logam non-fero ini, dia kemampuannya terbatas, nggak bisa digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan magnetik, juga harganya pun relatif mahal. Nah, sekarang kita bahas dulu yang paduan feronya. Paduan fero itu dibagi dua lagi, ada baja atau steel dan besi cor atau cast iron. Di baja atau steel juga nanti dibagi-bagi lagi berdasarkan kandungan karbonnya. Di besi cor atau cast iron juga dibagi-bagi lagi. Sekarang kita masuk ke baja atau steelnya dulu. Sebelum ke pembagian bajanya, kita harus tahu dong pemrosesan bajanya itu seperti apa. Sebenarnya banyak cara atau proses yang bisa digunakan untuk memproses atau membuat baja. Di sini saya ambil contoh 6 proses biar lebih jelas ya. Yang pertama itu ada tanur oksigen basa atau basa oksigen furnace. Nah, di sini pada proses yang pertama ini digunakan oksigen. Nah, oksigen ini gunanya untuk mengikat karbon pada besi kasar. Nah, karena kita menggunakan oksigen, otomatis terjadi proses oksidasi kan. Nah, proses oksidasi ini mengakibatkan adanya peningkatan suhu, dan peningkatan suhu ini akan membantu logam menjadi lebih cepat mencair. Nah, pada saat proses oksidasi pun kita tambahkan batu kapur dan bahan impuritas atau bahan-bahan pembuatan baja lainnya untuk membuat terak pada baja cair. Terak itu apa? Terak itu seperti lapisan pelindung yang fungsinya melindungi cairan baja cair dari oksidasi. Nah, kenapa sih harus dilindungi? Karena oksidasi ini memungkinkan terbakarnya si baja cair. Jadi, untuk meminimalisir hal tersebut, haruslah ada terak yang melindunginya. Nah, setelah proses oksidasi selesai, oksigen tersebut dialirkan keluar melalui pipa-pipa. Terus diambillah sampel bajanya. Buat dicek gimana sih kadar di dalam bajanya tuh udah bagus atau belum. Nah, kalau udah sesuai atau udah bagus, tunggu dulu. Asa. Ya. Abdul Somad itu dulu. Di mute dulu. Udah ya. Nah, kalau misalnya si kandungan baja atau kadar baja di dalamnya udah sesuai, barulah kita masukkan ke tungku penuang dengan suhu mencapai 165 derajat Celcius, kemudian dicetak. Nah, proses yang kedua bisa menggunakan dapur kapola, di mana kita tuh kubahnya itu dipanaskan terlebih dahulu agar terbebas dari uap air, kemudian dinyalakan arang kayu kurang lebih 15 jam, kemudian kita hembuskan kokas menggunakan blower. Nah, kokas ini apa? Kokas ini seperti arang batu bara yang sudah didestilisasikan secara kering dan mengandung belerang yang sangat rendah. Nah, fungsinya itu sebagai bahan bakar. Nah, setelah kokas terbakar sempurna, barulah kita masukkan kepingan besi atau bahan-bahan pembuatan bajanya. Tunggu sekitar 15 menit, atau sekiranya bahan-bahan tersebut sudah melebur, barulah kita masukkan batu kapur untuk menghasilkan sebuah baja yang kekuatan dan kualitasnya tinggi. Nah, cara yang ketiga kita bisa pakai dapur busur listrik. Nah, kalau kita mau menghasilkan baja dengan kualitas tinggi, otomatis kita harus mengontrol si temperaturnya agar tetap stabil gitu. Nah, salah satu kelebihan dari dapur busur listrik ini, temperaturnya pun dapat diatur. Si dapur busur listrik ini dibedakan lagi menjadi dua, ada dapur listrik busur nyala dan dapur induksi frekuensi tinggi. Dapur listrik busur nyala, dia itu bisa menampung kapasitas sekitar 25-100 ton. Nah, si alatnya itu dilengkapi 3 buah elektroda karbon yang dipasang pada bagian atas dan disetel secara otomatis sehingga dapat secara langsung memanaskan dan mencairkan logam.
Nah, si dapur listrik busur nyala ini dapat dilakukan secara asam atau basa tergantung bahan dari batu tahan api yang digunakannya. Nah, kemudian ya udah aja tinggal masukin aja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan baja seperti besi kasar, logam bekas dan lain-lain. Nah, nanti kalau udah selesai tinggal dikeluarkan aja. Kalau misalnya terdapat terak, berarti harus dipisahkan dulu dari teraknya. Terus yang kedua ada dapur induksi frekuensi tinggi. Nah, kalau jenis ini tuh dia tuh terdiri dari kumparan yang dililit kawat mengelilingi cawan batu tahan apinya. Jadi ketika energi listrik mengalir kan ada arus listrik dan itu tuh membuat panas sehingga logam yang di dalam si dapurnya atau si batunya itu dia tuh menjadi mencair. Nah, biasanya si dapur induksi frekuensi tinggi ini bisa memuat kapasitasnya 350 kilo sampai 6 ton. Kalau misalnya udah selesai ya sama aja caranya dikeluarkan si baja cairnya, terus nanti tinggal masuk ke pencetakan. Terus yang kelima ada yang keempat ada proses CMS Martin atau tungku terbuka. Nah, kalau biasanya proses ini tuh digunakan untuk mengelola baja atau besi rongsokan. Biasa aja ya kita masukkan si besi kasar atau baja bekas, kemudian dicairkan hingga beberapa unsur campuran tersebut menjadi perak di atas permukaan baja cair. Nah, pada proses tungku terbuka ini, kita menggunakan regenerator. Regenerator ini fungsinya untuk apa? Untuk memanaskan gas dan udara guna meningkatkan temperatur hingga 1.800 derajat Celcius sampai 3.000 derajat Celcius atau terjadilah proses peleburan. Nah, kita juga harus menambahkan biji besi atau serbuk besi untuk mereduksi karbon. Kalau misalnya udah selesai, kita tinggal buka aja lubang pengeluarannya, cairannya dituangkan ke dalam panci, diusahakan baja cair tersebut dikeluarkan sebelum si teraknya mencair untuk mencegah si teraknya ikut keluar atau ikut tercampur gitu. Nah, biasanya proses pakai tungku terbuka ini berlangsung selama 12 jam setiap kali proses pemurniannya. Yang kelima itu ada proses Bessemer atau biasa kita kenal dengan proses asam. Nah, ini tuh digunakan konvektor dengan batu tahan api berbahan kuarsa asam atau oksida asam. Nah, pertama itu kita terjadi proses oksidasi silikon, kemudian terjadi proses oksidasi silikon, fosfor, mangan yang ketiganya itu ditandai dengan munculnya bunga api berwarna kehijauan. Terus habis itu tuh ada proses oksidasi karbon. Nah, kalau pada saat proses oksidasi karbon, itu tuh ada cirinya. Cirinya tuh ada suara gemuruh dan nyala apinya pun menjadi warna putih dengan panjang sekitar 2 meter. Nah, terus lama-lama api mengecil kan, itu tuh menandakan kalau oksidasi itu akan segera selesai. Tapi sebelum api padam, kita harus menambahkan besi kasar yang khususnya tuh banyak mengandung unsur mangan di dalamnya. Kalau udah selesai, tinggal dikeluarkan aja baja cairnya, terus dipadatkan. Yang keenam, ada proses Thomas. Nah, di proses ini tuh disebut juga dengan proses basa karena digunakan konvektor yang dilapisi batu tahan api dari bahan karbonat kalsium dan magnesium karbonat. Nah, udara itu dihembuskan melalui pipa dan terjadilah proses oksidasi silikon, mangan, fosfor, kemudian yang terakhir oksidasi karbon disertai dengan suara gemuruh dan nyala api yang tinggi. Nah, jika api mengecil dan lalu lama-lama padam, itu kan menandakan oksidasi selesai. Nah, proses oksidasi tersebut menghasilkan oksida, di mana oksida tersebut dijadikanlah terak dengan menambahkan batu kapur ke dalam konvektor. Setelah itu, baja cair dikeluarkan dari pipa ke dalam panci-panci dan dipadatkan atau dicetak. Nah, sekarang kita barulah masuk ke pembagian baja atau steel. Ada low alloy atau paduan rendah. Nah, di paduan rendah ini juga dibagi lagi jadi 3. Yang pertama, baja karbon rendah. Nah, baja karbon rendah ini di dalamnya mengandung karbon kurang dari 0,25%. Biasanya sifatnya lunak, ulet, memiliki ketangguhan yang tinggi, mampu dibentuk menggunakan mesin, mampu dilas, serta biaya untuk memproduksinya pun murah. Yang kedua ada baja karbon sedang. Baja karbon sedang ini dia mengandung karbon antara 0,25 sampai 0,6%. Biasanya dapat dikeraskan, dapat ditempereng, dapat dilas, dan dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan mesin.
Yang ketiga, ada baja karbon tinggi. Nah, baja karbon tinggi ini mengandung karbon antara 0,6 sampai 1,4%. Biasanya sifatnya itu paling keras dan paling ulet jika dibandingkan baja karbon rendah dan baja karbon sedang. Nah, unsur campuran pada baja karbon tinggi ini biasanya ada kromium, vanadium, tungsten, molibden, di mana unsur-unsur ini kalau dikombinasikan dengan karbon, dia itu akan membentuk sifat yang sangat keras dan membentuk senyawa karbida yang tahan terhadap keausan. Jenis baja steel yang kedua adalah high alloy, yaitu stainless steel. Nah, stainless steel ini merupakan baja yang memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang tinggi. Nah, biasanya unsur yang paling dominan di stainless steel ini adalah kromium dengan kadar paling sedikitnya aja 11%. Nah, kalau kita pengen nambahin lagi ketahanan si stainless steel, kita bisa nambahin dengan nikel, molibden, atau vanadium, atau unsur-unsur lain yang memang sifatnya memperkuat. Nah, terus penerapan si baja steel ini, penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya, kalau si stainless steel dia itu multifungsi, bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga atau lain-lain karena kenapa dia multifungsi, karena si stainless steel ini tuh dia nggak punya reaksi apapun ketika digunakan untuk berbagai keperluan. Sedangkan kalau yang tadi yang jenis yang low alloy, untuk baja karbon rendah biasanya dia itu banyak dijumpai pada komponen mobil, rangka struktur bangunan, jembatan, lembaran yang dibuat pada jaringan pipa, kemudian biasa digunakan untuk kaleng minuman. Terus kalau baja karbon sedang tuh biasanya digunakan untuk poros, engkol, baut, spare part kendaraan, terus roda gigi. Terus kalau misalnya baja karbon tinggi, biasanya dia digunakan untuk pegas, spare, gergaji, pahat, kikir, matabor, atau alat-alat pertanian. Nah, sekarang kita masuk ke jenis paduan ferros yang kedua, yaitu besi cor atau cast iron. Nah, besi cor atau cast iron ini biasanya sifatnya keras, mudah melebur, getas, kuat menahan gaya tekan, terus mengandung karbon yang tinggi biasanya. Nah, sebelum kita ke pembagian si besi cor atau cast iron, kita masuk dulu ke gimana sih cara pemrosesannya atau cara pembuatannya. Ini saya ambil contohnya yang menggunakan dapur kapola. Biasa aja kita pakai dapur kapola yang seperti tadi yang pembuatan baja, kita masukkan bahan-bahannya ke dalam dapur kubah atau wadah, kemudian kita panaskan, lalu logam mencair, kemudian hasilnya dikeluarkan. Nah, hasil ini berupa besi-besi yang dimasukkan ke dalam dapur, kemudian mencair menjadi cairan besi. Nah, selain itu juga, selain si cairan besi yang keluar, pasti ada terak juga yang berupa batu kapur atau logam lainnya yang keluar. Mirip kayak baja. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian besi cor atau cast iron. Yang pertama itu ada gray iron, yaitu besi cor abu-abu atau besi cor kelabu. Nah, di gray iron ini kandungan karbonnya antara 2,5 sampai 4%, kandungan silikonnya 1 sampai 3%. Nah, secara mekanik, besi cor jenis ini atau besi cor abu-abu ini sifatnya lunak, getas, kemudian getas terhadap beban tarik. Nah, terus karbon atau grafit pada besi cor abu-abu ini tampak dalam bentuk serpihan tipis berwarna abu-abu seperti gambar A. Kemudian yang kedua itu adalah ductile nodule iron atau besi cor ulet. Nah, besi cor ulet ini tuh kandungan karbonnya itu sekitar 3-4%, silikonnya itu 1,8 sampai 2,5%. Nah, besi cor ulet ini tuh merupakan modifikasi dari besi cor abu-abu. Jadi kalau besi cor abu-abu yang tadi kita tambahkan sedikit magnesium dan atau cesium, maka besi cor tersebut disebutlah besi cor ulet. Yang pastinya struktur mikro dan sifat mekaniknya akan berubah dong dari si gray iron tadi. Nah, si besi cor ulet atau ductile nodular iron ini, dia tuh sifat mekaniknya lebih mendekati ke baja, yang artinya dia lebih kuat dan lebih ulet jika dibandingkan dengan gray iron. Kemudian yang ketiga ada besi cor putih atau white iron. Nah, besi cor putih ini mengandung karbon sekitar 1,8 sampai 3,6%, silikonnya 0,5 sampai 1,9%, di mana sifatnya itu biasanya sangat keras dan sangat getas. Si besi cor putih ini cocok digunakan untuk pengaplikasian atau hal-hal yang emang membutuhkan material yang sangat keras dan tahan terhadap keausan. Terus kalau malleable iron atau besi cor tempa, ini tuh
kandungan karbon di dalamnya itu sekitar 2-2,9%, silikonnya 0,9-1,9%. Dia tuh mikrostrukturnya mirip sama besi cor ulet yang tadi ductile nodal iron, si grafitnya itu berbentuk bulat, tapi kalau di si malleable iron ini, grafitnya ini berkoloni. Terus yang terakhir ada besi cor padat atau compact graphite iron. Nah, dia ini kandungan silikonnya sekitar 1,7-3%, karbonnya 3,1-4%. Besi cor padat ini tersusun oleh kandungan karbon dalam grafitnya, dan pembentukan grafitnya pun dipicu oleh keberadaan silikon. Sifat atau keunggulan atau hal-hal yang menonjol dari besi cor jenis ini tuh biasanya konduktivitas termalnya lebih tinggi. Terus dia tuh lebih tahan terhadap perubahan temperatur yang terjadi secara tiba-tiba. Oksidasinya pun lebih rendah ketika temperatur dinaikkan. Nah, ini sekarang penerapan atau pengaplikasian dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau gray iron, biasanya dia digunakan sebagai landasan mesin, poros penghubung, alat berat. Kalau ductile nodal iron atau besi cor ulet, biasanya dia digunakan untuk katup, bodi pompa, poros, engkol, roda gigi, dan komponen mesin atau otomotif lainnya. Kalau white iron atau besi cor putih biasanya dia digunakan pada aplikasi yang emang membutuhkan material yang keras dan tahan terhadap keausan, biasanya pada roll mesin roller. Terus kalau misalnya compact graphite iron atau besi cor padat, biasanya dia digunakan untuk blok mesin diesel, manifold buang, rumah gearbox, cakram rem untuk kereta berkecepatan tinggi, terus malleable iron atau besi cor tempa, biasanya dia digunakan untuk roda gigi transmisi, casing diferensial untuk industri otomotif, fitting pipa, katup untuk kereta api, dan aplikasi atau penerapan lainnya yang memang bertumpu pada beban yang berat. Nah, sekarang ini pengaruh bahan kimia pada besi cor. Kan besi cor itu nggak cuma karbon atau silikon aja ya di dalamnya. Nah, yang pertama itu karbon. Kalau kita nambahin karbon ke besi cor, dia itu akan menambah kekuatan dan kekerasan besi, tapi dia juga akan mengurangi tingkat lebur, keuletan, regangan. Terus kalau kita masukin silikon ke si besi cor, nah kalau kita masukin silikon di bawah 3,25%, dia itu akan mengurangi kekuatan dari si besi cornya. Tapi kalau kita masukin silikon di atas 3,25%, dia akan meningkatkan kekerasan dari silikonnya. Terus ada mangan. Nah, kalau kita menambahkan mangan ke si besi cor, itu tuh akan meningkatkan ikatan kompleks karbonnya, dan kekerasan besi cor pun akan naik. Kenapa? Karena mangan ini merupakan unsur dioksida atau pemurni yang sekaligus meningkatkan fluiditas, kekuatan, kekerasan besi, juga menambah kekokohan dan daya keausan. Nah, lebih rincinya, kalau kita nambahin di atas 0,5% kadar mangan, biasanya mangan itu akan bereaksi dengan belerang dan membentuk sulfida mangan dengan densitas yang rendah dan dapat larut dalam terak. Tapi kalau kita masukin mangan dalam jumlah yang sedikit atau sangat sedikit, itu nggak akan terlalu berpengaruh ke besi cornya. Terus ada belerang. Nah, belerang ini sebenarnya sangat merugikan kalau kita masukin ke besi cor. Nah, ya udah aja kalau kayak gitu nggak usah dimasukin belerang. Tapi sayangnya belerang ini tuh berasal dari bahan bakar, dan setiap kali kita melakukan peleburan besi cor, kadar belerang itu meningkat 0,03%. Nah, belerang inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang membentuk ikatan dengan karbon dan menurunkan fluiditas sehingga menurunkan kemampuan atau kualitas dari si besi cornya. Nah, oleh karena itu, selama proses peleburan diusahakan untuk selalu mengikat belerang tersebut dengan feromangan, dengan menambahkan feromangan. Terus ada juga fosfor nih. Kalau kita nambahin fosfor ke besi cor, itu akan menambahkan leburan encernya, terus dapat meningkatkan fluiditas logam cair, tapi dapat mengurangi juga regangan dan daya tahan pukul, terus dapat juga menurunkan titik cairnya. Terus ada juga ya tambahan kalau sulfur nih, nggak ada di PPT. Kalau kita nambahin sulfur ke besi cor, itu akan menambah lebaran kental, tapi serpihannya menjadi lebih mudah patah, terus mengurangi daya tahan pukul. Ada juga nikel. Kalau kita masukin nikel ke besi cor, itu tuh akan menambahkan keuletan regangan, kekokohan, daya tahan karat, tahan listrik, dan suhu tinggi. Ada juga silisium. Kalau kita masukin silisium, itu akan menambah elastisitas, kekokohan, kekerasan, dan daya tahan karat, tapi mengurangi sifat mengelasnya. Selanjutnya akan dibahas tentang paduan nonferos oleh Zara. Silakan Zara.
Zara, ada? Mana ya? Ja. Katanya nge-lag, Bu, bentar. Oh iya ya. Coba sambil dijalankan aja ininya PPT-nya biar bisa dilihat dulu sambil nungguin Zara. Ja. Ada suaranya nggak? Udah. Oke. Nah, Jadi lanjut. ini dilanjutkan dengan jenis-jenis logam non-ferro. Jadi sebelumnya yang sudah seperti dijelaskan oleh Asa, logam non-ferroid itu sifat mekanik logamnya kurang baik, tapi bisa diperbaiki dengan memadukannya. Terus di sini ada golongan-golongan logam non-ferro, ada logam berat, logam ringan, logam mulia, dan logam refraktori. Kalau logam berat ini berat jenisnya lebih dari 5 kg per desimeter kubik. Ada contohnya di sini nikel, seng, tembaga, timah hitam, dan timah putih. Sedangkan logam ringan, itu berat jenisnya kurang dari 5 kg per desimeter kubik. Contohnya ada aluminium, barium, dan kalsium. Selalu di sini ada logam mulia. Logam mulia itu sebenarnya dalam keadaan tunggal sudah dapat digunakan untuk bahan teknik. Artinya dalam keadaan murni saja tanpa dicampur dengan bahan logam lainnya sudah dapat diproses menjadi barang yang jadi. Sebenarnya bahan logam itu belum memiliki sifat-sifat yang baik apabila tidak dicampur dengan bahan lainnya. Dan juga tidak memenuhi syarat sebagai bahan teknik, tapi logam mulia ini terkecuali. Jadi walaupun tanpa digabung dengan jenis logam manapun, dia sudah bisa dijadikan bahan jadi, barang jadi. Terus yang terakhir ada logam refraktori. Logam refraktori ini adalah bahan yang menunjukkan gejala-gejala radioaktif seperti contohnya molybdenum, titanium, dan wolfram. Selanjutnya, di sini juga ada jenis-jenis logam paduan non-ferrous. Pertama ada paduan aluminium. Paduan aluminium ini ringan dan tahan akan korosi. Oleh karena itu sering dijadikan sebagai logam konstruksi. Karena konstruksi itu yang syaratnya harus ringan dan kuat. Contohnya ada seperti pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu dia harus ringan, tetapi juga harus kuat. Nah, itu cocok menggunakan aluminium. Terus yang kedua ada paduan tembaga. Paduan tembaga ini merupakan konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Contohnya ada kuningan dan ada juga perunggu. Dan biasa digunakan untuk membuat suku cadang bagian listrik dan radio penerbangan. Lalu ketiga ada paduan magnesium. Paduan magnesium ini merupakan bentuk hasil dari pengecoran. Memiliki ketahanan korosi yang buruk di lingkungan laut, namun dalam atmosfer yang normal cukup baik. Biasa digunakan untuk konstruksi mesin yang faktor beratnya menjadi pertimbangan utama karena paduan magnesium ini lumayan berat. Terus yang terakhir ada paduan titanium. Paduan titanium ini sifat tahan korosinya sangat baik seperti paduan aluminium dan tahan juga terhadap suhu yang tinggi. Namun dia relatif mahal. Banyak digunakan untuk peralatan perang seperti tank, terus bisa juga untuk penyambung tulang dan pengganti tulang tengkorak. Selanjutnya, nah ini tadi ada penerapan dan kegunaan paduan logam non-ferrous, kayak ada paduan aluminium untuk badan pesawat, terus paduan magnesium bisa digunakan dalam konstruksi mesin yang faktor beratnya menjadi pertimbangan utama. Lalu ada paduan tembaga untuk membuat suku cadang bagian listrik, radio penerangan.
dan paduan titanium untuk membuat peralatan perang atau tank, juga dapat dijadikan bahan untuk implan gigi. Selanjutnya, nah ini ada fabrikasi logam. Jadi fabrikasi logam itu proses pembentukan logam, atau dapat dibilang juga proses pengerjaan logam-logam untuk diubah bentuknya menjadi komponen-komponen sesuai bentuk yang diinginkan. Di sini ada struktur pembentukan fabrikasi logam terdiri dari forming operation, casting, dan iya. Selanjutnya ini ada forming operation yang pertama, operasi di mana bentuk potongan logam diubah oleh deformasi plastik. Yang pertama, proses forming operation itu dibagi lagi menjadi forging. Nah, forging ini pekerjaannya mekanis atau deformasi. Jadi salah satu bagian logam yang biasanya panas, hal ini dilakukan dengan penerapan pukulan berurutan dengan untuk cetakan tertutup, gaya diberikan pada 2 atau lebih cetakan yang memiliki bentuk. Jadi sehingga logamnya mengalami deformasi di rongga di antara keduanya. Terus yang kedua ada rolling. Rolling ini penggulungan. Penggulungan ini dapat digunakan dalam produksi lembaran, strip dan foil dengan kualitas yang tinggi dari permukaan akhir. Misalnya bentuk lingkaran serta balok. Terus yang ketiga ada extrusion. Untuk extrusion ini sebatang logam didorong melalui lubang cetakan dengan gaya tekan yang diterapkan pada ram. Potongannya diekstruksi yang muncul memiliki bentuk yang diinginkan. Contoh dari produksi ekstruksi ini termasuk batang dan tabung yang memiliki geometri penampang agak rumit. Terus yang keempat ada drawing. Drawing ini penarikan potongan logam melalui dadu. Penurunan hasil penampang dengan peningkatan panjang yang sesuai. Operasi penarikan total dapat terdiri dari sejumlah cetakan dalam urutan seri. Misalnya produk batang, kawat, dan tabung biasanya dibuat dengan cara ini. Terus yang kedua ada casting atau pengecoran. Proses pengecoran atau casting itu salah satu teknik pembuatan produk dengan cara logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Nah, dari produk casting ini dapat terbagi lagi juga cara-caranya. Yang pertama ada sand casting atau pasir cetakan ya. Ini menggunakan pasir cetakan. Cetakan 2 bagian dibentuk dengan mengemas pasir di sekitar pola yang memiliki bentuk cetakan yang diinginkan. Selanjutnya, sistem casting biasanya dimasukkan ke dalam cetakan untuk mempercepat aliran logam. Terus yang kedua ada die casting. Die casting ini dalam die casting logam cair dimasukkan ke dalam cetakan di bawah tekanan dan dengan kecepatan yang relatif tinggi dan dibiarkan mengeras dengan tekanan yang dipertahankan. Ini menggunakan cetakan baja, 2 bagian digunakan ketika untuk membentuk bentuk yang diinginkan. Terus ketika pemadatan sudah terjadi, potongan cetakan ini dibuka dan potongan cornya dikeluarkan. Terus saat pengecoran yang cepat dimungkinkan menjadikan penggunaan metode ini sangat murah, karena satu set cetakan dapat digunakan untuk ribuan pengecoran. Lalu metode casting yang ketiga ada investment casting. Untuk pengecoran jenis ini, pola dibuat dari lilin atau plastik yang memiliki suhu leleh yang rendah. Nah, terus di sekeliling pola tersebut dituangkan bubur fluida yang digunakan untuk membentuk cetakan padat. Terus cetakannya kemudian dipanaskan sehingga polanya meleleh dan terbakar hingga akhirnya rongga cetakan yang memiliki bentuk yang diinginkan. Teknik ini digunakan ketika akurasi dimensi tinggi.
reproduksi detail halus dan penyelesaian akhir juga diperlukan. Misalnya ada pada perhiasan dan mahkota. Terus yang keempat ada lost form casting. Untuk prosesnya berawal dari logam cair yang dituang ke cetakan, lalu dipadatkan hingga bentuknya mengikuti seperti cetakannya. Dibanding dengan sand casting, proses ini jauh lebih sederhana, lebih cepat, dan limbahnya pun menjadi lebih sedikit. Di sini pola yang dapat dibuang adalah busa yang dapat dibentuk dengan mengompresi manik-manik menjadi bentuk yang kemudian diinginkan. Dengan pengecoran ini, geometri yang kompleks dan toleransi yang ketat dimungkinkan. Selain itu, dibandingkan dengan pengecoran sand casting tadi, proses ini lebih cepat dan lebih ramah lingkungan. Paduan logam yang paling umum menggunakan teknik ini itu contohnya ada besi tuang dan paduan aluminium. Terus yang terakhir ada continuous casting. Pada akhir proses ini, banyak logam cair dipadatkan dengan cara dituang ke dalam cetakan ingot besar, yang biasanya digunakan untuk penggulungan panas, yang produknya berupa lembaran datar atau plat. Ini adalah bentuk yang lebih nyaman sebagai awalan untuk operasi pembentukan logam sekunder. Langkah-langkah pengecoran ini dapat digabungkan dengan proses pengecoran kontinu. Kadang-kadang juga disebut pengecoran untai. Dengan menggunakan teknik ini, logam yang dimurnikan dapat langsung diuntai, kemudian di dalam penampang persegi, panjang atau lingkaran. Terus di mana pengerjaan continuous casting ini pengerjaannya otomatis dan lebih efisien. Karena prosesnya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu dicetak, namun karena sistemnya otomatis, maka komposisi kimianya juga sama rata di setiap penampangnya. Terus yang terakhir ada proses Miscellaneous teknik. Proses Miscellaneous pertama ada metalurgi serbuk. Ya, metalurgi serbuk. Proses ini sangat tepat disebut metalurgi serbuk, yang sering disebut sebagai metalurgi bubuk. Menggunakan metode ini dapat menghasilkan potongan yang hampir tidak kropos dan memiliki sifat hampir setara dengan bahan induk padat. Selama proses ini, metode ini sangat cocok untuk logam yang memiliki keuletan rendah, karena hanya deformasi pasti kecil dan partikel bubuk yang perlu terjadi. Terus yang kedua ada welding. Welding ini pengelasan atau dapat dianggap sebagai teknik fabrikasi, yaitu dengan menyatukan dua material atau lebih agar menjadi satu. Metodenya pun ada banyak, seperti metode busur, mematri, dan metode menyolder. Biasanya proses pada pengelasan atau bagian yang strukturnya menjadi berubah karena las, dan bagian tersebut dinamakan zona yang terpengaruh panas. Perubahan dalam teknik ini dapat berupa pertumbuhan butiran yang menyebabkan berkurangnya kekuatan, lalu terbentuknya tegangan sisa yang melemahkan sambungannya, dan yang terakhir ada baja tahan karat, jadi rentan korosi. Terus selanjutnya ada proses annealing. Jadi proses annealing adalah proses pemanasan digunakan untuk meniadakan efek dingin. Jadi prosesnya ini digunakan untuk melunakkan dan meningkatkan keelastisan. Istilah annealing ini mengacu pada perlakuan panas di mana material terkena suhu tinggi untuk jangka waktu yang lama dan kemudian didinginkan secara perlahan. Nah, annealing ini digunakan untuk mengurangi tekanan, meningkatkan kelembutan, menghasilkan mikro yang spesifik. Terus di setiap proses annealing terdiri dari 3 tahap, ada pemanasan hingga suhu yang diinginkan, tahap kedua peredaman pada suhu tersebut, dan terakhir pendinginan.
Udah sih, itu aja. Iya, langsung aja ya ke sesi pertanyaan. Udah ada beberapa yang nanya. Bentar dilihat dulu. Oh, ada di grup. Munculnya grafit dari besi cor itu gimana? Bu, boleh diacak, Bu, jawabnya, Bu. Mangga. Nomor 1 dan 2 itu sama ya pertanyaannya mungkin ya. Oh. Yaudah yang Rizky sama Salma itu. sebentar. Besi cor mampu tempa itu dibuat dari besi cor putih dan penerapannya itu dengan perlakuan apa? Mau coba jawab yang Sri Rahayu ya. Besi cor mampu tempa itu dibuat dari besi cor putih. Nah, penerapannya itu dengan perlakuan apa? Besi cor tempa itu berarti yang malleable iron ya. Nah, si besi cor putih ini dia itu pakai perlakuan panas atau apa sih disebutnya anil. Jadi dia tuh pakai tungku, nanti tuh si suhunya dinaikkan atau diberi temperatur yang tinggi sampai panas. Nah, nanti tuh si bahan-bahan pembuat besi cornya pun akan melebur atau mencair. Salah satunya itu pakai yang proses tungku terbuka. Nah, proses tungku terbuka ini biasanya dia digunakan untuk besi abu-abu atau besi cor putih. Nah, karena si besi cor tempa ini dibuat dari besi cor putih, maka ya sama aja gitu prosesnya, penerapannya atau perlakuannya sama, pakai perlakuan panas. Kayak gitu, Bu. Oke. Ya, pada temperatur berapa itu? Di atas suhu lelehnya ya? Iya, kalau yang Asa baca mah 1.800 sampai 3.000, Bu, kalau yang di proses peleburannya. Ya. Jara udah ada, Jara? Coba jawab lagi yang lain. Oh, yang Cindy. Izin bertanya, kalau untuk kandungan besi cor yang sesuai atau yang bagus itu seperti apa? Kalau misalnya yang aku tahu, besi cor yang sesuai dan bagus itu seperti apa? Ya tergantung mau bikinnya besi cor apa. Kalau besi cor abu-abu itu ada kandungan silikonnya harus berapa? Kalau besi cor tempa itu harus berapa? Dan lain-lain. Sebentar, kayak ada catatannya. Besi cor itu rata-rata tadi yang aku udah sebutin kan karbon sama silikonnya. Kalau misalnya kita pengen dapet besi cor yang bagus, berarti kandungan karbonnya harus antara 2,5 sampai 4%. Terus kandungan silikonnya harus 1 sampai 3%. Terus ada juga nih tambahannya kalau bisa juga nambahin pakai mangan. Mangan itu sekitar 0,2 sampai 1%. Sulfurnya 0,02 sampai 0,25%. Terus fosfornya 0,02 sampai 1%. Terus kalau misalnya pengen yang besi cor tempa, besi cor ulet atau ductile nodule iron, berarti kan beda lagi kan si karakteristiknya atau kandungan yang terdapat di dalamnya. Kalau misalnya si ductile nodule iron, kalau besi cor ulet tuh misalnya dia karbonnya harus 3 sampai 4%, silikonnya harus 1,8 sampai 2,5%. Jadi pas besi cor udah keluar dari si alat atau misalnya kita pakai dapur kapola, itu tuh diambil dulu sampelnya. Dilihat nih, oh kandungan kita tuh pengen buatnya besi cor abu-abu. Berarti si karbonnya harus antara 2,5 sampai 4%. Berarti dicek dulu di kadar-kadarnya. Kalau misalnya udah sesuai ya baru kita masuk ke percetakan kayak gitunya, dicetaknya. Gitu, Bu. Aduh, maaf ya kalau salah. Ya, terus mau jawab pertanyaan Rizky sama Salma. Hampir mirip ya, kenapa dalam besi cor muncul grafit, dan yang sama bagaimana
bagaimana pengaruh bentuk grafit pada besi cor. Jadi grafit ini muncul karena adanya silikon dan karbon, di mana karbon itu bereaksi dengan besi membentuk karbida atau karbon terikat dalam besi dan berubah menjadi karbon bebas. Pengaruhnya itu mempengaruhi pengurangan pemusatan tegangan sehingga meningkatkan keuletannya, kekuatan tarik dan ketangguhan serpihan atau sebaliknya. Oke. Oke, satu lagi tuh dari Sri di bawah. Besi cor itu punya kandungan apa aja, terus si takarannya berapa persen. Nah, biasanya besi cor itu kandungannya itu karbon, silikon, mangan, sulfur, fosfor. Nah, berapa persennya itu tergantung. Kalau besi cor abu-abu berapa, white iron berapa, kayak gitu. Sebutin aja ya. Kalau besi cor abu-abu, karbonnya 2,5 sampai 4%, silikonnya 1 sampai 3%, mangannya 0,2 sampai 1%, sulfurnya 0,02 sampai 0,25%, fosfornya 0,02 sampai 1%. Kalau besi cor ulet, itu karbonnya dia 3 sampai 4%, silikonnya 1,8 sampai 2,5%, mangannya itu 0,1 sampai 1%, sulfurnya 0,01 sampai 0,03%, fosfornya 0,01 sampai 0,1%. Terus kalau di besi cor ulet tuh ditambah sedikit magnesium dan cesium. Terus kalau di white iron dia tuh si karbonnya lebih sedikit, yaitu sekitar 1,8 sampai 3,6. Silikonnya juga lebih sedikit, 0,5 sampai 1,9. Tapi mangannya lebih besar, 0,25 sampai 0,8. Biar lebih kuat aja gitu, kita nambahin unsur mangan. Terus sulfurnya 0,06 sampai 0,2, fosfornya 0,06 sampai 0,2. Terus yang malleable iron juga sama. Si malleable iron ini karbonnya lebih sedikit, jadi dia 2 sampai 2,9, silikonnya 0,9 sampai 1,9%, mangannya 0,5 sampai 1,2%, sulfurnya 0,02 sampai 0,2%, fosfornya 0,02 sampai 0,2%. Terus kalau yang besi cor padat atau compact graphite iron, dia tuh silikonnya sekitar 1,7 sampai 3%, karbonnya 3,1 sampai 4%, mangannya 0,2 sampai 1%, sulfurnya 0,01 sampai 0,3%, fosfornya 0,01 sampai 0,1%. Nah, kenapa bisa beda-beda sih si kandungan karbon, silikon, mangannya? Soalnya si sifat dari si besi cornya juga kan sendiri beda-beda. Kayak misalnya si besi cor padat atau compact graphite iron, dia kan lebih tahan ya, konduktivitas termalnya lebih tinggi. Terus ketahanannya lebih baik terhadap perubahan suhu yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, karena yang tadi yang udah dibahas, yang pengaruh bahan kimia pada besi cor, kalau misalnya kita nambahin silikon di atas 3,25, kalau kita nambahin silikon di atas 3,25%, dia bakal nambah kekuatan besi cornya. Kalau di bawah situ bakal ngurangin kekuatannya. Kalau kita nambahin belerang malah akan merugikan. Padahal belerang itu kayak nggak bisa dihindari juga, soalnya kan dia dari bahan bakarnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Sri. Oke, ada lagi yang lain? Ibu kalau ada yang dari Asa yang kurang, Ibu tambahin ya. Ya, ya makanya ada dulu nggak yang lain lagi yang mau bertanya? Gak ada, udah cukup. Yang dari atas ya, grafit itu kan karbon sebenarnya. Ya, makanya wajar akan muncul grafit ya karena dia paduan pada besi cor itu ada karbonnya gitu. Itu aja sih. Ya, jadi pasti akan muncul grafit. Pasti muncul karbon dalam bentuk grafit. Ya. Gitu. Nah, yang bagus yang bagaimana tergantung butuhnya apa gitu. Misalkan butuhnya untuk aplikasi sebagai apa tadi itu, untuk komponen mesin atau otomotif gitu ya, maka butuhnya yang nodular. Nah, yang untuk membuat besi cor nodular itu komponen apa paduan yang diperlukan di sana itu apa ya, dan berapa persennya itu sudah ada gitu. Jadi tergantung kita membuatnya apa gitu, mau diaplikasikan untuk apa. Ya. Jadi kalau mau diaplikasikan untuk A, maka kandungan yang paling bagus itu adalah mengandung paduan besi cor itu apa gitu. Apakah ada karbonnya, apakah ada silikonnya, atau ada fosfornya, dan lain sebagainya.
Ya, jadi tergantung pada aplikasinya mau dipakai untuk apa. Yang tadi, lalu kemudian perlakuan apa yang diberikan pada saat membuat apa namanya besi cor putih ya. Iya, tadi benar itu prosesnya adalah proses apa tadi? Panas. Pemanasan pada temperatur yang tinggi ya. Jadi ordernya 1000 ke atas. 1000 derajat ke atas itu di atas suhu leleh dari besi cor. Nah, ini sama ya. Kandungan apa ya, terus takarannya berapa persen dan lain sebagainya. Sekali lagi itu bergantung pada aplikasinya mau dipakai untuk apa. Ya. Jadi aplikasinya mau apa, maka yang dibutuhkan itu besi cor yang bagaimana. Untuk membuat besi cor itu, maka komposisinya adalah mengandung ini, itu, dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam proses penempaan logam ini dalam hal yang lebih khusus lagi besi cor itu sebenarnya sudah ada riset-riset yang terdahulu ya, riset terdahulu yang kemudian sudah dipakai di skala industri. Ya, jadi ini sebenarnya adalah yang kita pelajari sebenarnya udah proses produksi massal ya, bukan lagi membuat prototipe. Kalau bahasannya adalah tentang paduan logam. Ya, paduan logam yang kita bahas di sini itu sudah dalam produksi massal di pabrik, di industri gitu. Ya, jadi rumus-rumus yang tadi paduannya terdiri atas apa itu sudah apa sih namanya? Seperti rumus yang sudah jadilah ya. Jadi tergantung kita membuat apa, maka rumus yang dipakai untuk komposisi yang terbaik itu mengandung apa berapa persen itu sudah ada. Ya. Jadi sekali lagi materi yang kita bahas ini meskipun dia skalanya industri, tapi ini menambah wawasan buat kita semua sebenarnya ya, bahwa alat-alat yang basisnya itu adalah dari besi cor yang ada di sekitar kita itu proses membuatnya seperti apa sih, apa yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia, sesuatu yang besar itu kemudian ternyata dia berasal dari sesuatu yang kecil. Jadi berasal dari elemen besi di sana ya, ferros yang ada di sana, kemudian ini bisa menjadi sesuatu yang sangat besar yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja mungkin ya 3-5 pertanyaan ini 2 diantaranya sama, jadi yang inti sebenarnya ada 3 pertanyaan ya. Dan itu sudah dijawab oleh Asa dan siapa? Zara. Iya. Oke, ya. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain masih ada nggak ini? 17 orang. 5 menit lagi ya waktunya ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih ya kepada Asa dan Zara yang sudah mengambil kesempatan pertama untuk mempresentasikan apa yang sudah dibaca, dipelajari ya, untuk kemudian ditransfer kepada kita semua ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita bersama ya. Oke. Nah, sekarang ini waktunya sebenarnya udah sebentar lagi mau habis, tapi kelihatannya Ibu lihat kalau seandainya kita mengisi kuliah dengan presentasi dalam waktu 4 minggu ini kelihatannya tidak akan cukup ya kalau hanya di jadwal kuliah ya. Iya. Mangga nanti kalau misalnya ada waktu yang lain kita misalnya buat menjadi 2 kali pertemuan di 1 pekan ya. Jadi lebih bagusnya kalau misalnya Desember itu kita udah selesai, jadi Januari udah nggak ada lagi pertemuan ya. Makanya nanti tergantung kesepakatan bersama saja, nanti kita bahas lagi di grup WA ya. Oke, itu saja mungkin. Yang lainnya terima kasih banyak. Menyimak dengan benar apa yang disampaikan oleh Asa dan Zahra. Ya, mudah-mudahan menambah ilmu untuk kita ya. Dan nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita tentukan langsung di waktunya ya. Siapa yang presentasi. Gitu ya. Oke, itu saja. Halo, yang lainnya? Iya, Bu. Yang kameranya tidak terbuka. Ya, terima kasih banyak semuanya ya. Oke, kita tutup kuliah kita. Mari kita berdoa, doa dimulai. Selesai, terima kasih. Terima kasih ya
Ya, Bu. Yang ada Iya, di Ibu, sini makasih. cuma Ibu. ada Zahra, Terima kasih. cuma ada Zahran, terus Asa, terus Zahra. Yang lainnya ada di manakah? Oh, yang Maaf, lainnya Ibu ada suka videonya. nge-lag. Oke, ya udah nggak apa-apa, ya udah ya. Iya. Udah ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama ya semuanya ya. Sehat semuanya. Amin. Amin. Ya Allah, kesimpulannya kagak kebaca. Udahlah. Gimana? Cara Udah boleh live. boleh? Terima kasih Azajara. Mau. Terima kasih Izin live ya. Zahra. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.